秦也罢，既然也来称，况且反是这。考核岛正在生成完整的。各位考生，请注意。 怎么回事？觉得无聊了？再来！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua All Devouring Well atau Paus Pemakan Segalanya. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin misi penyelamatan terhadap Sumuchan telah dilakukan. Hanya saja mereka sudah terlalu lama di sini. Sampai akhirnya Yoyang pun telah tiba. Alhasil, pertarungan langsung saja terjadi di antara para binatang roh berhadapan dengan bayangan iblis milik Yoyang. Dalam pertarungan tersebut terlihat begitu jelas kalau binatang roh ini terlalu kuat. Sampai akhirnya Feng Meng pun mengeluarkan Xiaonian untuk bisa mengalahkannya. Setelah pertarungan yang cukup panjang, akhirnya Yoyang pun telah dikalahkan. Hanya saja di tengah semua itu ada yang aneh kepada Feng Meng. Seakan-akan ada semacam kekuatan tersembunyi di balik tubuhnya. Tidak hanya itu saja, Feng Meng juga dibuat terkejut karena Guling mulai menganggap dia sebagai fan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sisi luar terlihat kalau Chen Xi dan juga Yutong diam-diam telah mendengarkan apa yang sedang Guling dan Feng Meng bicarakan. Namun pembicaraan mereka tidaklah begitu jelas. Sedangkan di dalam sana, Feng Meng tidaklah ingin identitasnya terbongkar. Jadi dia pun memberitahu kalau sebenarnya ia adalah si hidung belang. Sayang sekali perkataannya sudah didengar oleh Chen Xi dan Yutong. Alhasil, Feng Meng pun ditangkap karena diduga ingin berbuat mesum kepada Guling. Tapi Feng Meng tidaklah mempermasalahkan hal itu selama identitasnya tidak terbongkar. Yutong meminta Chen Xi untuk membawa Feng Meng ke kamarnya dulu, sedangkan dirinya akan berbicara dengan Guling, yang mana ia menduga kalau Feng Meng memiliki hubungan dengan Master Pan. Awalnya Guling berpikir seperti itu, namun karena Feng Meng adalah si hidung belang, jadi tidak mungkin mereka memiliki hubungan. Guling tidak ingin memikirkan hal itu dulu, karena yang penting mereka harus mengikuti kompetisi penilaian sekte tingkat D. 10 hari kemudian terlihat kalau Feng Meng dan yang lainnya akan segera melakukan perjalanan. Tapi tunggangan yang mereka naiki adalah tipe kelas rendah. Guling meminta maaf karena bagaimanapun dana sekte mereka tidak begitu banyak. Alhasil mereka pun hanya bisa mengendari babi saja. Dalam 10 hari ini mereka semua sudah berlatih cukup keras. Untuk sekarang mereka akan berkumpul dulu di tempat pendaftaran kompetisi regional. Masing-masing sekte akan berkumpul berdasarkan wilayah mereka sendiri, hingga dibawa oleh penguji ke pulau penilaian. Setidaknya sekte-sekte kecil yang ikut berjumlah 3 hingga 4. Nah, ternyata gadis kambing diam-diam telah mengikuti mereka. Feng Meng dan yang lainnya telah mengetahui keberadaannya. Guling sering melihatnya di pinggiran sekte. Tapi sepertinya gadis domba itu pemalu, jadi sulit mendekatinya. Sesaat kemudian Guling dan yang lainnya telah tiba. Di sana ada begitu banyak orang yang berkumpul. Para sekte kecil ini mengenali mereka yang berasal dari Papilion Ling Xiao. Ini sangat wajar karena dulu Papilion Ling Xiao mampu mendapatkan pencapaian dengan cepat. Jadi mereka ini pun cukup terkenal. Tapi karena kemunduran yang mereka alami membuat orang-orang mulai menganggap remeh Papilion Ling Xiao. Mereka bahkan mentertawakan Guling yang telah menjadi ketua sekte. Chen Xi sebenarnya sangatlah kesal, namun Guling segera menenangkannya. Mereka dikejutkan dengan kemunculan burung kucing elang yang merupakan kendaraan mereka nanti. Penguji Li sangatlah mengenal Guling dan juga tahu kalau ia telah menjadi pemimpin dari Papilion Ling Xiao. Guling penasaran mengapa ada begitu banyak orang yang mendaftar.
yang mana ini ternyata memiliki hubungan dengan Papiliun Ling Xiao. Sebab setelah jatuhnya sekte itu membuat sumber daya Papiliun Ling Xiao terbagi oleh sekte-sekte lain. Inilah yang membuat sekte-sekte kecil berkembang pesat sampai bisa memiliki kemampuan untuk bertarung. Setidaknya ada 8 sekte yang ikut dalam penilaian pada tahun ini. Orang-orang di belakang mereka kembali mentertawakan Papiliun Ling Xiao. Untung saja penguji Li dapat menenangkan situasi. Berhubung hanya beberapa sekte saja yang dapat pergi, jadi beberapa sekte lainnya harus disingkirkan dulu. Bagi orang-orang ini, Papiliun Ling Xiao harus disingkirkan karena sudah tidak layak untuk ikut bertanding. Guling pun menjadi kesal, tapi tindakannya justru dianggap remeh oleh orang-orang tersebut. Mereka teruslah menganggap remeh Papiliun Ling Xiao. Feng Mang menanyakan sekte mana saja yang telah berani merampok Papiliun Ling Xiao. Yang mana itu adalah Bang Hongfu, benteng binatang buas, sekte kemaharan pria, dan kediaman satu sisi. Mengetahui hal tersebut, Bang Mangfun segera mengusir keempat sekte tersebut. Perkataannya segera ditertawakan oleh 4 sekte ini. Karena bagaimana mungkin Feng Mang begitu berani kepada mereka. Feng Mang pun mengingatkan kebaikan Ketua Fan yang telah membantu Bang Hongfu. Namun dia itu justru malah tidak membalas kebaikan mereka. Wang Fugi tidaklah mempermasalahkan hal itu, karena jatuhnya Papiliun Ling Xiao merupakan kesempatan mereka untuk bisa menjadi lebih kuat. Jadi tentu saja ia tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Terlebih lagi, Fan Ling Xiao juga telah meninggoy. Jadi untuk apa juga ia membantu mereka? Karena ia sudah berkata seperti itu, jadi Feng Mang pun mengeluarkan Xuan Yuan yang telah mencapai ranah tahap pembentukan jiwa. Kekuatannya sempat membuat orang-orang ini terkejut. Tapi Wang Fugi tidaklah takut dan segera bertarung dengan mereka. Namun Siluman Sulur dan juga Xuan Yuan dapat dengan mudah mengalahkan Wang Fugi. Bahkan para bawahannya tidak dapat membantu mereka. Karena duri-duri merah milik Chen Xi, badak panda milik Yutong dan kupu-kupu milik Guling bisa mengalahkan semua orang yang mencoba untuk melawan. Feng Mang meminta keempat sekte yang telah merampok Papiliun Ling Xiao untuk mengembalikan apa yang mereka ambil sebanyak 3 kali lipat. Ia akan memberikan mereka waktu sampai mereka kembali. Jika tidak, mereka itu akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih mengerikan. Empat sekte yang ketakutan pun berjanji dan akan mundur dari kompetisi ini. Wang Fugi berjanji akan memberikan segalanya. Jadi Xuan Yuan pun akan melepaskan racun itu darinya. Setelah berhasil mengalahkan keempat sekte, penguji Li sungguh terpukau akan kehebatan mereka. Jadi dia pun memberikan selamat kepada mereka. Karena dalam gini, Papiliun Ling Xiao telah berhak untuk mengikuti kompetisi penilaian. Selain mereka, ada sekte Fanu dan sekte Bai Mujia, yang mana di sana juga ada Su Muchan. Padahal ini adalah seorang kultivator bebas namun malah bergabung dengan sekte lain. Su Muchan begitu terpukau dengan perkembangan binatang roh milik Papiliun Ling Xiao, yang mana mereka dapat berkembang dengan cepat. Ia yang tahu Papiliun Ling Xiao saatlah hebat berencana untuk membentuk aliansi dengan mereka. Tidak ingin ketinggalan, sekte Fangu juga ingin menjalin aliansi. Dengan begitu mereka bisa saling membantu dan menjaga. Tapi Su Muchan menolak karena menganggap sekte Fangu tidaklah begitu kuat. Perkataannya tentu saja membuat ketua sekte Fangu menjadi kesal. Untung saja ketua sekte Bai Mujiai menghentikan tindakan Su Muchan. Ini adalah pertama kalinya Feng Mang melihat ketua dari sekte Bai Mujiai. Berhubung kompetisi penilaian akan segera dilakukan, jadi penguji Li akan membawa mereka menaiki burung elang kucing. Setiap sekte mendapatkan kendaraan mereka masing-masing. Yutong sebenarnya sangatlah takut dengan binatang roh itu. Tapi rekan-rekannya akan berada di sisinya. Perjalanan pun telah mereka lakukan sampai akhirnya ketiga sekte ini sampai di pulau penilaian. Penguji Li disambut oleh Lu Yunqing dan Wang Xiao, di mana ia membawa binatang rhino kecil yang adalah hewan sihir khusus. Melihat kedatangan Papiliun Ling Xiao membuat Lu Yunqing cukup terkejut. Pasalnya sudah cukup lama mereka tidak ikut penilaian. Ternyata Lu Yunqing adalah penggemar berat dari Papiliun Ling Xiao, terutama kepada kehebatan Ketua Fan yang mampu menyapu bersih setiap pertandingan.
Namun sayang sekali Ketua Fan sudah tiada. Guling menenangkannya karena mereka datang bersama dengan semangat Ketua Fan untuk bisa membawa Papilio Ling Xiao bangkit. Ketua Sekte Fangu tidak ingin membuat masalah dengan Papilio Ling Xiao karena mereka kemungkinan besar adalah lawan yang kuat. Yun King memberikan sebuah gelang untuk memudahkan penilaian. Rinho adalah hewan sihir yang diciptakan oleh aliansi demi kompetisi. Gelang tersebut berguna untuk mengumpulkan data agar bisa dipantau langsung. Ada 3 aturan penting dalam kompetisi penilaian, di mana gelang tidaklah boleh lepas dari tangan, jatuh ke air sama saja dengan gugur, dan terakhir pelindung bagi yang menyerah. Di mana kompetisi penilaian serta dilarang adanya korban jiwa. Jadi aturan ketiga diciptakan untuk melindungi murid yang menyerah. Penguji Li akan membawa mereka ke tempat masing-masing. Yun King akan menemani Papilio Ling Xiao, Bai Mujia akan ikut bersama penguji Li, sedangkan Sekte Fangu akan ikut bersama penguji Wang. Berhubung semua aturan sudah dijelaskan oleh Yun King, jadi dia akan pergi meninggalkan pulau. Ia setelah senang bisa kembali melihat Papilio Ling Xiao bertarung. Ia berharap mereka bisa bangkit seperti dulu. Setelah semua itu, kita pun diperlihatkan kepada Bai Liansu dan kakaknya pergi ke sebuah kapal. Sedangkan para penguji bertemu dengan Gubernur Lu, sampai akhirnya menerima kedatangan dari keluarga Bai yang diwakili oleh Bai Tiansu dan juga Bai Liansu. Mereka berdua sudah mendengar kalau Papilio Ling Xiao kembali ikut kompetisi penilaian. Ia yakin ini pasti sulit bagi mereka karena dulu sudah mencapai level B, namun kini Papilio Ling Xiao harus kembali memulai dari awal. Sebenarnya Bai Liansu tidaklah seterkenal kakaknya karena dia itu baru berkeliling dunia. Sedangkan Yun King masihlah bertanya-tanya apakah kematian dari Ketua Fan memang berhubungan dengan keluarga Bai. Tapi Bai Tiansu tidaklah membenarkan hal itu karena keluarga Bai tidaklah mungkin melakukan hal tersebut. Yun King meminta maaf karena tidak memiliki maksud tersebut. Tiansu tidaklah mempermasalahkan hal ini karena wajar saja orang-orang berpikir seperti itu. Karena 2 wilayah memiliki sekte di tingkat B. Bahkan Tiansu juga sempat bertarung dengan Ketua Fan, tapi kekuatannya sangatlah jauh berada di atasnya. Bai Tiansu bahkan dikalahkan dengan mudah, padahal umur mereka sama, tapi perbedaan kekuatan begitu jauh. Sayang sekali ia tidaklah bisa bertemu lagi dengan orang sehebat Ketua Fan. Bai Tiansu diminta untuk memulai kompetisi penilaian tingkat D. Sesaat kemudian Bai Tiansu pun secara resmi memulai kompetisi tersebut. Tiba-tiba saja pulau ini pun mengalami guncangan yang hebat. Ini semua berasal dari arena yang sudah disiapkan. Sepertinya ini terlalu berlebihan karena itu hanyalah kompetisi tingkat D saja. Namun arena pertarungannya begitu luas. Gubernur Lu meminta semua penjaga untuk membuat koneksi dengan Rhino kecil untuk bisa melakukan pengumpulan dengan cepat. Selain itu, poin-poin juga telah disebarkan ke seluruh tempat. Tempat penilaian tahap pertama adalah pengumpulan. Setiap sekte diminta untuk mengumpulkan sebanyak 500 spora. Mereka harus menemukan spora dan menyentuhkannya pada gelang. Dan begitu mereka dapat menerima 1 poin. Setelah mengumpulkan lebih dari 300 poin, maka tahap kedua penilaian akan dimulai. Jadi pilar-pilar yang sebelumnya dikeluarkan adalah poin yang harus mereka cari. Namun cahaya yang dikeluarkan oleh spora itu dapat dengan mudah ditemukan. Jadi ini juga memungkinkan mereka bertemu dengan sekte lain. 1 spora tadi pun diberikan kepada Guling. Dengan begini mereka sudah mendapatkan 1 poin. Hanya saja mendapatkan spora tidaklah semudah itu karena ada sekte lain yang berada di sekitaran mereka dan langsung saja mengambil spora tersebut. Selain itu, spora yang berada di wilayah lainnya juga telah diambil dengan cepat. Jadi mereka itu tidak boleh gegabah dan harus pergi mengumpulkannya. Berhubung hanya ada 500 spora saja, jadi presentasi mengumpulkan 300 spora adalah 40%. Untuk bisa menjadi terdepan dalam ujian tahap pertama, mereka harus mengumpulkan 20% dari total spora. Jadi setiap orang akan mengumpulkan 5 atau lebih banyak spora. Feng Meng meminta mereka untuk kembali bertemu setelah mendapatkan jumlah yang sudah mereka tentukan. 第1阶段放了500枚孢子，回到这里集合。大家
还是拿20枚以上较为稳妥。 Di sisi lain, Beliansu sungguh terkejut kepada Sekte Tianyun karena bisa mendapatkan 18 poin dengan cepat. Sekte Tianyun cukup menarik perhatian mereka karena orang-orang itu dapat memanfaatkan celah dalam peraturan kompetisi pertama. Selain itu mereka telah menerima tanda merah sebab meletakkan gelang pada hewan spiritual. Dan begitulah mereka dapat mengumpulkan spora dengan cepat tanpa perlu menggunakan begitu banyak pergerakan. Selain itu keunggulan dari binatang roh adalah cukup sulit untuk bisa dideteksi oleh pihak lain. Namun tiba-tiba saja mereka telah kehilangan jejak dengan hewan spiritual, yang mana semua ini adalah ulah dari seseorang yang dapat dengan mudah menangkap ketiga binatang roh itu. Selain itu murid ini sepertinya bukanlah orang sembarangan. Ia pun memperkenalkan dirinya dari cabang sekte kedamaian yakni pengumpulan Senji bernama Seng Liao. Dengan hewan roh parasit yang dia miliki, ia pun berencana untuk menghabisi mereka. Terlebih lagi ketiga orang ini sudah tidak memakai gelang, jadi dapat dirinya kalahkan tanpa melanggar peraturan. Jadi di sistem hanya diketahui kalau mereka tidak memakai gelang selama 3 menit. Jadi mereka pun telah didiskualifikasi, padahal mereka itu telah mati. Hal ini telah disadari oleh Baisang. Gubernur Liu pun meminta para penguji untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Gugurnya Sekte Tianyun telah diketahui oleh semua sekte, dan kini hanya sisa 23 sekte saja. Feng Wong yang ada di sekitaran tempat itu juga menggunakan para binatang rohnya, tapi dia tidak meletakkan gelang pada mereka. Feng Wong pun dikejutkan dengan kemunculan orang-orang dari Menara Hongluan, yang mana sudah Xiu juga berada di sana. Feng Wong juga pernah bertemu dengannya. Son Juan yang mengenali mereka segera pergi kepada gadis ini, yang tentu saja mengejutkan Feng Mang. Padahal mereka pun jadi tahu kalau Feng Mang pasti berada di sekitaran area ini. 干得漂亮，又哪一个？谁在周围？不过面对4个人。小卷，你怎么在这儿？刘锋芒，你给我出来！ Sedangkan di sisi lain terlihat kalau Guling bertemu dengan sekte lainnya, yang mana dia harus berhadapan dengan 2 orang sekaligus. Meskipun begitu, Guling tidaklah takut dan pasti dapat mengalahkan mereka. Namun secara mengejutkan, Guling bertemu dengan rekan lamanya, yang tentu tidak bukan adalah Duannya. Di sini kita langsung dibawa saja kepada seekor elang yang tiba-tiba saja diserang oleh sesuatu yang cepat. Sepertinya itu berasal dari Duannya. Ia pun menyapa Guling karena sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Ternyata Duannya ini sudah bergabung dengan sekte lain. Sedangkan 2 pria ini masihlah belum tahu Duannya berasal dari mana. Namun yang jelas dia itu harus pergi dan tidak boleh mengganggu buruan mereka. Karena jika tidak, dialah yang akan menjadi korban selanjutnya. Namun Duannya tidaklah peduli sebab dia hanya fokus kepada Guling yang telah menjadi ketua sekte. Kesal akan ulahnya, pria ini pun langsung saja melancarkan serangan kepada Duannya. Akan tetapi binatang roh milik Duannya dengan mudah mengalahkannya. Guling tahu kalau itu adalah Hemi, jadi dia pun merasa senang sebab Hemi masihlah hidup. Hanya saja ada yang berbeda dengan Hemi sekarang, yang seketika saja membuat Guling terkejut. Sedangkan 2 pria ini melakukan sesuatu kepada 2 binatang roh mereka, yang seketika saja membuat kedua binatang roh itu menggila. Namun di hadapan Duannya, kedua binatang roh itu bukanlah masalah besar. Hemi dengan sangat mudah melenyapkan mereka. Hemi dan bentuk sekarang mampu melakukan serangan yang begitu mengerikan. Mungkin lebih tepatnya ini terlalu sadis. Duannya masihlah belum berhenti dan meminta Hemi untuk menyerang kedua pria tersebut. Beruntungnya ada peraturan yang mencegah terjadinya pertumpahan darah jika masih menggunakan gelang. Jadi karena itulah Duannya tidak jadi menghabisi mereka. Sedangkan Guling bingung dan apa yang terjadi kepada Hemi. Duannya hanya menjelaskan kalau Hemi telah selamat dan bertambah kuat juga. Ini semua bisa terjadi karena dirinya telah bergabung dengan sekte kuat. Karena mereka jugalah Hemi bisa seperti ini. Duannya meminta Guling untuk meninggalkan Papiliun Ling Xiao dan lebih baik bergabung bersamanya ke sekte Guicha. Ia bisa menjamin jika Guling bergabung, dia pasti akan menjadi kuat juga. Tapi Guling tentu saja menolak. Ia justru mengajak Duannya untuk kembali pulang karena sekarang ada Feng Mang yang membantu mereka berkembang dengan cepat. Mereka yakin kalau Papiliun Ling Xiao akan kembali berjaya seperti dulu lagi. Sayang sekali Duannya tidaklah percaya.
Guling terus mencoba meyakinkannya, bahkan dalam 1 bulan kekuatan binatang roh mereka sudah bertambah kuat. Perkataan manis Guling justru dibalas hujatan oleh duannya. Ia bahkan meminta Guling untuk sadar kalau mereka itu hanya bermain-main saja. Dengan kekuatan yang tidak begitu hebat, lantas bagaimana mungkin Papi Lingling Xiao bisa kembali berjaya? Bahkan duannya tidak memberikan kesempatan Guling berbicara. Tindakan duannya telah membuat Guling begitu ketakutan. Namun meskipun begitu, dia tidaklah menyerah untuk membawa duannya kembali. Karena bagaimanapun Papi Lingling Xiao masih membutuhkannya. Sayang sekali duannya sudah tidak ingin bersama mereka lagi. Dan dia juga mengingatkan kalau sekarang mereka bukanlah lagi saudara seperguruan. Ia pun mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Selain itu dia meminta untuk tidak mempertemukan dirinya dengan pria bernama Feng Mang. Selain itu dia meminta untuk tidak mempertemukannya dengan pria bernama Feng Mang. Karena ia tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Guling sangatlah sedih akan perkataan tersebut. Xian berpindah lagi ke sebuah tempat di mana di sana ada sebuah spora. Chen Xi sudah ada di sana dan berniat untuk mengambilnya. Namun sebelum itu dia penasaran mengapa binatang rohnya tidak berubah meskipun telah mengalami peningkatan kekuatan. Ia pun tidaklah bisa membayangkan bagaimana jika dirinya nanti kuat namun binatang rohnya malah tidak begitu keren. Alhasil Chen Xi pun berniat untuk menggantinya. Tapi Chen Xi terkejut karena binatang rohnya berhasil mendapatkan spora. Ia pun menganggap kalau di sini tidak ada orang. Sampai akhirnya seseorang pun datang kemari yang mana dia mengatakan telah lebih dulu menemukan spora itu. Namun Chen Xi seketika saja menganggap pria ini sebagai bocah karena tubuhnya yang tidak begitu tinggi. Perkataannya sontak saja membuat Ni Tianlong kesal, padahal dia adalah seorang pemimpin kuil yang hebat. Tapi namanya justru membuat Chen Xi dan binatang rohnya tertawa. Ia pun sempat memberikannya ejekan, yang tentu saja membuat Long Nitian kesal, yang mana dia pun berjanji tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Hanya saja Chen Xi masihlah terus mengata-ngatainya, sampai akhirnya Nitian pun mulai mengamuk dengan mengeluarkan aura yang begitu besar. Semua ini bahkan bisa dilihat oleh banyak orang yang berada di pulau tersebut. Begitu pula dengan para penguji dan juga bayi bersaudara. Pasalnya ledakan kekuatan barusan merupakan pemanggilan terhadap binatang roh tipe tinggi, yang mana itu adalah sosok naga. Chen Xi seketika saja terdiam, padahal tadi dia itu hanya bercanda seputar naga. Namun siapa yang menyangka kalau binatang roh tersebut memang dimiliki oleh Nitian. Binatang roh ini berada di tingkat kaisar. Para penguji segera memberikan laporan tentang kemunculan naga biru. Mereka sungguh sangat terkejut, pasalnya tidak ada yang mengetahui hal itu. Sampai akhirnya mereka yakin ini adalah ulah dari Long Nitian. Alasan mereka bisa terkejut karena Long Nitian itu berasal dari kuil miskin. Lantas bagaimana bisa dia memiliki binatang roh sehebat itu? Tapi bagi Bai Liansu, ini terjadi sebab binatang roh pendamping. Sebenarnya kejadian itu sangatlah jarang terjadi, karena binatang roh pendamping memang sejak awal berada di sisi pemiliknya, atau bisa dikatakan lahir secara bersama. Bai Liansu pun baru mengetahui hal itu, dan alasan mengapa ayah mereka tidak bisa melakukan hal tersebut, sebab mereka harus memiliki bakat yang hebat dulu. Namun masih ada beberapa hal yang belum dapat dipahami oleh Bai Tiansu. Ia yakin kalau saat ini Long Nitian tengah berhadapan dengan lawan yang kuat. Tapi yang sebenarnya dihadapi hanyalah Chen Xi saja. Chen Xi tahu mengenai binatang roh pendamping, dan baru kali inilah dia melihat bentuknya. Kita pun dibawa ke ingatan masa lalu dari Chen Xi, yang sepertinya dia telah mengalami kejadian yang membuatnya trauma, dan semua itu berkaitan dengan binatang roh pendamping. Tetapan dari orang-orang yang berharap besar kepadanya terus menghantui Chen Xi. Bahkan puncaknya, ayahnya itu sudah tidak percaya lagi kepadanya. Chen Xi pun mulai kesulitan untuk mengendalikan dirinya. Sedangkan Long Nitian memintanya untuk maju, padahal sebelumnya Chen Xi begitu sombong. Sambil menangis, Chen Xi memberitahu tidak ada yang istimewa dari binatang roh pendamping. Long Nitian pun segera melakukan penyerangan kepadanya. Sayang sekali kita tidak tahu hasil dari pertarungan tersebut, karena kita masihlah dibawa kepada Bai Liansu dan dia penasaran apa yang telah terjadi pada jalannya ujian tersebut.
Bagi Bai Tiansu, kehadiran dari binatang roh tingkat kaisar tidaklah bisa memutarbalikkan pertarungan dengan mudah, karena ada beberapa kekurangan. Andai saja binatang roh ini tidak dilatih dengan baik setelah lahir, maka kekuatan dari binatang roh itu akan dibatasi. Di usia Long Nitian sekarang, mungkin dia tidaklah bisa mengeluarkan potensi sebenarnya dari binatang roh tingkat kaisar. Apa yang Bai Tiansu katakan benar adanya. Sebab serangan naga barusan tidaklah mengenai Cheng Si dan justru malah dia tumbang sendiri. Long Nitian pun kesal kepada naga biru, padahal yang mendalikannya adalah dirinya sendiri, namun malah menyalahkan naga biru. Alhasil mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Sedangkan Cheng Si menganggap ini adalah kesempatan yang bagus bagi mereka untuk menyerang balik. Beruntungnya naga biru dapat bertindak cepat. Hanya saja serangannya kembali meleset dan malah melukai penunggu dari pulau itu. Alhasil Cheng Si pun kembali memanfaatkan kesempatan tersebut, tapi Long Nitian mulai menunjukkan betapa hebatnya ikatan ia dengan naga biru. Dengan ini pun dia telah berhasil memukul mundur Cheng Si. Ia juga baru tahu kalau pemilik binatang roh dapat memiliki kekuatan spiritual. Long Nitian menjelaskan kalau ini adalah keterampilan khusus dari binatang roh tingkat kaisar. Tapi Cheng Si masihlah belum menyerah dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Namun Long Nitian dengan kekuatan naga biru dapat dengan mudah menghadapi semua serangan yang Cheng Si lancarkan. Sebenarnya Cheng Si sudah beberapa kali dipukul mundur. Namun ia masihlah belum menyerah dan dia secara terus-menerus bangkit untuk mengalahkannya. Sampai akhirnya Cheng Si pun berhasil menangkap kaki Long Nitian. Alasan Cheng Si terus bangkit, ia tahu kalau kemampuan pinjaman Long Nitian tidaklah bertahan lama. Jadi setelah itu habis, dia akan segera melakukan penyerangan untuk bisa mengalahkannya. Binatang roh Cheng Si mulai melancarkan serangan. Sayang sekali, Long Nitian masihlah memiliki kekuatan yang tersisa. Jadi dia menggunakan hal itu untuk bisa mengalahkan binatang roh Cheng Si. Sayang sekali, binatang rohnya sudah tidak dapat menghindar dan harus terluka cukup parah. Long Nitian masihlah belum berhenti dan akan segera menyerang Cheng Si. Tapi sebelum semua itu terjadi, ayah Long Nitian menghentikannya. Andai saja serangan tadi mengenai Cheng Si, mungkin ia sudah meninggoy. Ia pun lega karena lepas dari kematian. Ayah Nitian menganggap putranya sudah terlalu berlebihan. Tapi ia memberitahu kalau ini dirinya lakukan hanya untuk menakut-nakuti saja. Ayahnya memberitahu dengan keluarnya naga biru, maka perhatian sekte di pulau ini bisa saja tertuju kepada mereka. Jadi seharusnya Long Nitian ini tidaklah bertindak sembarangan. Namun ini semua terjadi karena Cheng Si telah meremehkannya. Sebagai seorang ayah, dia pun berharap kalau Cheng Si sudah sadar akan perbedaan kekuatan di antara mereka. Jadi lebih baik Cheng Si mengakui kekalahannya saja daripada dia bertindak. Namun Cheng Si tidak ada niatan untuk mengaku kalah yang membuat ayah Nitian cukup kesal. Padahal dia itu ingin segera menyudahi pertarungan tersebut. Tapi karena Cheng Si tidak mau menyerah juga, jadi mereka memilih untuk tidak mempedulikannya. Sebab yang lebih penting mereka harus mengumpulkan poin lagi. Melihat kebersamaan mereka kembali mengingatkan Cheng Si akan masa lalu kelamnya. Namun semua itu tidaklah terjadi kepada Nitian. Sebab pelakuan ayahnya kepada dirinya begitu hangat dan bahkan sering memberikan pujian. Ini tentu saja membuat Cheng Si merasa begitu iri. Karena ia tidaklah pernah mendapatkan perlakuan yang sama dari ayahnya. Untung saja ada binatang rohnya yang selalu ada di sisi Cheng Si. Ya, meskipun wajahnya agak konyol, namun Cheng Si senang ada dia yang selalu berada di sisinya. Cheng Si pun kembali bangkit sambil memberitahu Long Nitian kalau namanya adalah Cheng Si, dan suatu hari nanti dia akan mengalahkannya. Long Nitian paham dan akan mengingat namanya. Dia juga akan menunggu pertarungan mereka lagi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.